Bagian 17, Kecewa. Genap sebulan kematian Pak Adi, Niah bingung bagaimana mengurusi perusahaan besar papanya. Meskipun ia kuliah ilmu manajemen, namun pengalaman langsung di lapangan sama sekali tak ada. Yang membuatnya lebih terpuruk lagi, karena banyak perusahaan-perusahaan yang dulu bekerja sama dengan papanya memutuskan kontrak secara sepihak dikarenakan reputasi Niah yang jatuh akibat video asusila itu. Niah berusaha untuk bangkit kembali dengan dukungan dari Anita dan Dokter Arya. Ia harus berusaha tegar untuk kesembuhan mamanya. Apalagi pengobatan mamanya memakan banyak biaya. Jika ia tidak berusaha memperbaiki kondisi perusahaan papanya, maka di mana ia bisa memperoleh uang untuk itu? Belum lagi biaya hidup, gaji karyawan serta para ART dan tukang kebunnya. Apa yang kamu pikirkan, Nia? Tiba-tiba suara seorang lelaki dari belakang membuyarkan lamunan Nia. Lelaki itu duduk di bangku panjang halaman belakang rumah Nia. Dokter Arya. Tidak ada apa-apa, Dok. Cuma agak sedikit bingung dengan perusahaan papaku yang sekarang berada di ujung tanduk. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ucap Nia agak kikuk karena baru kali ini Arya tiba-tiba menemuinya sendiri tanpa Anita. Dokter Arya menarik nafas pelan, kemudian menghembuskannya berat. Seperti ada hal yang penting yang ingin disampaikannya kepada Nia. Ada apa ya, Dok? Tanya Nia berusaha mencairkan suasana canggung di antara mereka. Nia, sebenarnya berat aku mengatakan ini. Apalagi di situasi seperti sekarang. Arya menghentikan ucapannya. Nia mengerutkan dahi, tak mengerti atas apa yang Dokter Arya katakan. Ada apa, Dok? Tanya Nia tak mampu menahan rasa penasarannya melihat tingkah Arya yang agak aneh. Begini, Nia. Maaf jika aku harus mengatakan ini. Sebenarnya, aku ingin pamit dari rumah ini. Aku merasa tak enak jika harus selalu berada di sini. Ini tidak benar, Nia. Jawab Dokter Arya berhati-hati, memilih kata agar Nia tidak merasa tersinggung. Nia terdiam mendengar jawaban Arya. Ia merasa bersalah telah menyeret Arya masuk dalam permasalahan keluarganya. Mungkin karena ia menganggap Dokter Arya seperti kakaknya sendiri, jadi ia merasa nyaman. Selama ini, Arya selalu berada di sampingnya di setiap permasalahannya. Iya, Dok. Aku mengerti. Tidak apa-apa, Dok. Insya Allah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi masalah ini. Memang tak seharusnya aku terus-terus menggunakan Arya untuk membohongi Mama. Cepat atau lambat, Mama pasti akan tahu juga. Ada air bening yang menetes di sudut mata Nia. Mengucapkan kata itu membuat Arya merasa tidak tega melihatnya. Maaf, aku tak bermaksud membuatmu sedih. Ini salahku. Andaikan saya tidak berbohong dari awal, mungkin situasinya tidak seperti ini. Ada sesal dari nada bicara Arya. Ia sebenarnya sangat menyayangi Nia seperti adiknya sendiri. Tapi, tak mungkin ia terus berada di rumah itu. Tatapan sinis dari tetangga seringkali mampir di matanya. Bahkan, gosip mereka pada saat belanja di tukang sayur tidak lain hanya tentang Niah dan videonya. Mereka selalu berbisik tentang keberadaan Dokter Arya di rumah Niah. Mereka tak percaya kalau Dokter Arya adalah suami Niah. Dan memang seperti itulah kenyataannya. Aku akan bicara pelan-pelan kepada Mama. Jadi, Dokter Arya tak perlu khawatir. Ucap Nia memecah kesunyian. Ia berusaha tegar di depan Arya. Walaupun kenyataannya, kecemasan yang sangat besar yang menelusup di relung hatinya yang terdalam. Bagaimana ia mampu mengatakan hal ini pada mamanya, sedangkan kondisi mamanya sekarang sangat kacau. Bagaimana jika mamanya tak mampu menerima kenyataan ini? Arya memperhatikan wajah cemas Nia dengan seksama. Arya merasa
ada yang tak beres dengan Nia. Bulir-bulir keringat sebesar biji jagung memenuhi keningnya. Wajahnya pucat dan garis hitam di bawah matanya. Arya jelas melihat tangan Nia mulai gemetar dan berkeringat. "Nia, kamu tak apa-apa?" tanya Arya, namun Nia tak menjawab. Nia memicingkan matanya, kemudian berusaha membukanya. Namun, penglihatannya buram. Wajah Arya terlihat kembar di matanya. Kepalanya pusing dan kemudian perlahan gelap. Dokter Arya segera menangkap tubuh Nia yang kemudian ambruk ke tanah. Ia panik dan segera menggendong tubuh Nia masuk ke dalam rumah. Mbak Asri yang melihat dokter Arya menggendong Nia terlihat sangat cemas. "Mbak, tolong panggil Anita di kamar ibu," sahut dokter Arya kemudian membawa Nia masuk ke dalam kamarnya. Wanita parubaya itu segera berlari menuju kamar Bu Rati, tempat Anita berada. "Apa yang terjadi, Kak?" tanya Anita setelah melihat Nia yang kini terbaring di ranjang miliknya. "Aku juga tak tahu, Nit. Tadi aku cuma bercakap-cakap di halaman dengannya. Tiba-tiba Nia pingsan," jawab Arya sambil memeriksa Nia. "Kakak bicara dengan Nia berdua?" tanya Anita mengerutkan dahinya tidak mengerti. Untuk apa kakaknya dengan Nia? Apalagi berdua? "Iya, kami membicarakan sesuatu. Tiba-tiba ia ambruk." Arya kemudian duduk setelah memeriksa kondisi Nia. "Bagaimana keadaannya, Kak?" tanya Anita masih khawatir. "Sepertinya Nia cuma kelelahan dan stres. Tekanan darahnya juga sangat rendah. Sebaiknya biarkan ia istirahat," ucap dokter Arya sambil melangkah keluar menerima panggilan dari ponselnya. "Nit, aku ke rumah sakit dulu ya. Ada operasi darurat," sahut dokter Arya sambil melangkah pergi dengan terburu-buru. Anita melangkah mendekati Nia yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Ia memperhatikan wajah sahabatnya itu. Wajah yang dulu selalu riang, sekarang dipenuhi mendung hitam kesedihan. Anita sangat kasihan padanya. Begitu banyak cobaan yang harus ia hadapi sendiri sekarang. Air menetes dari sudut mata Anita. Hatinya perih dan sedih, namun tak banyak yang bisa ia perbuat untuknya. Setelah operasi selesai, dokter Arya melangkah cepat untuk pulang untuk melihat keadaan Nia. Hampir 4 jam ia melakukan operasi pengangkatan kanker usus yang telah menyebar di hampir semua usus pasien. Dokter Arya sangat lelah, namun ia juga khawatir akan kondisi Nia di rumah. Ia merasa bersalah telah mengatakan akan jujur pada Nia tentang status mereka. Di saat situasi Nia dalam keadaan serba terjepit, seharusnya ia bertahan sebentar lagi sampai keadaan Nia agak membaik. Tiba-tiba ia bertemu Pipit di pintu masuk ruangannya saat akan mengambil tasnya untuk pulang. Sepertinya wanita cantik itu memang sedang menunggunya. "Maaf dok, aku mau menyerahkan ini." Pipit menyerahkan sepucuk surat undangan berwarna merah muda kepada Arya. "Datang ya dok, ke acara pernikahanku hari Minggu nanti," ucap dokter muda itu dengan senyum mengembang yang sukses membuat Arya seolah kehilangan keseimbangan. Ia kemudian berlalu meninggalkan Arya yang berdiri mematung dengan kekecewaan yang amat dalam. Arya tak jadi pulang ke rumah Nia. Ia hanya menelpon dan menanyakan kabar Nia yang menurut adiknya sudah membaik. Arya langsung pulang ke rumahnya dan berusaha meredam kecamuk batinnya yang bergejolak. Ia mencoba menenangkan hatinya dengan membaca Al-Quran setelah sholat Isya. Ia terus melantunkan ayat suci itu hingga tertidur di atas sejadahnya. Keesokan harinya dokter Arya tetap ke rumah sakit dan melakukan aktivitas seperti biasa. Ia sengaja menyibukkan diri untuk melupakan kesedihannya. Hingga ponselnya berdering beberapa kali, ia tak menyadarinya. Barulah setelah jam makan siang, ia melihat ada panggilan tidak terjawab dari Anita sebanyak 5 kali. Buru-buru ia menghubungi Anita kembali. "Assalamualaikum Nit, ada apa?" Arya mendengar suara serak dari ujung sana. "Waalaikumsalam kak. Ibu Rati mengamuk lagi, bahkan tadi hampir bunuh diri," jawab Anita dengan suara bergetar. "Astagfirullahaladzim," ucap Arya terkejut.
Baiklah, saya segera ke sana. Arya langsung berlari mengambil kunci mobil yang terletak di atas meja kerjanya dan meluncur ke rumah Nia. Bersambung.